Siap ya? Siap. Seperti itulah di pesantren. Gak akan ada berkumpul di dalam satu hati kesombongan dan ilmu. Kalau hatinya sudah penuh dengan sombong, ilmunya udah masuk. Tapi kalau hatinya bersih, sebagaimana gelas, botol nih, kalau gelasnya bersih, mau dimasukin apapun bersih dan bisa bermanfaat. Tapi kalau hatinya sudah kotor, wadahnya kotor, gelasnya kotor, air yang dituangkan bersih, nanti airnya ini tetap kotor apa bersih? Kotor, bisa diminum enggak? Enggak bisa manfaat juga. Tapi kalau hatinya bersih, ridho, enggak suudzonan kepada guru, insya Allah manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Tirakatnya santri di pondok, ya patuh itu sudah. Patuh kedebuna guru. Kalau mondokmu disertai dengan tirakat, ilmumu nanti insya Allah barokah. Nggak bisa nyari ilmu di pondok tanpa tirakat, nggak bisa. Saya bilang tadi apa? Kering ilmunya. Pinter, tapi tak nyersep. Pinter ke orang, gege menyampaikan hal-hal banyak bisa. Tapi tak depak ke orang, tak nyersep ke dalam hati orang. Kalau ilmunya tanpa dilandasi dengan tirakat. Kalian tirakat apa sekarang? Hah? Ada di pondok tirakat apa? Bagus. Jangan salah niat ya kalau puasa ya. Nanti puasa saya niat puasa, niat menaklukkan si cak itu. Yang laki-laki niat puasa, niat menaklukkan mbak itu. Jangan salah niat. Saya mau cerita. Orang yang akan menjadi orang yang istimewa melalui ilmunya yang disertai dengan tirakat, saya punya contoh dan cerita ini nyata. Suatu ketika ada guru saya namanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah. Beliau datang ke Indonesia. Beliau ini, saya sedikit menggambarkan seperti apa beliau. Beliau itu meraih gelar doktornya di saat beliau masih umur 18 tahun. Di saat umur 18 tahun. Cak Faisal umur berapa, Cak? Gelarnya apa, Cak? Masih S1 ya, Cak ya? Ini Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu gelar doktornya diraih sejak beliau umur 18 tahun. Karyanya adalah Fadlul Muwatta. Keutamaan di dalam kitab Muwatta. Apa yang terjadi pada Sayyid sampai seumuran 18 tahun bisa jadi doktor? Gus Amin saja doktor belum, ini Syarifah juga belum. Padahal sudah beranak satu. Apalagi saya nggak dokter sejak dulu. Apalagi Gus Maat S2 gak lulus sampai Pimpiro. Lah, ini ternyata ada tirakatnya. Salah satunya ketika beliau datang ke Jakarta, telepon kepada murid kesayangannya, Kiai Ihya Pujon, Malang. Nelpon, ya Ihya, saya mau ke Jakarta, mau ke Indonesia. Tolong jemput saya di Jakarta. Sampai di Jakarta, tolong pesankan hotel termewah di Jakarta. Termewah, termahal di Jakarta. Sebagai santrinya, Kiai Ihya ini menyanggupi, dicarilah hotel termewah, termahal di Jakarta. Sampai di Jakarta, diistirahatkan di hotel itu betul. Kemudian sampai ke kamar yang super mewah.
Sayyid Muhammad ini ada bu kepada Kiai Ihya. Wahai Ihya, tolong belikan saya tikar. Kaget Kiai Ihya itu. Sidi, panggilannya Sidi. Sidi, gimana kok beli tikar? Kan ini sudah ada kamar super mewah, kasurnya bisa dipakai. Belikan saja. Akhirnya beli di Jakarta, di pasar Jakarta itu. Sampai di hotel dikasihkan lah namanya tikar ini. Sampai di hotel digelar, Ihya, kita tidur di sini. Kaget Kiai Ihya, loh kasurnya bagaimana Kiai, ini sudah super mewah dan sia-sia kalau nggak dipakai. Jangan, saya memesan hotel ini hanya untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri ilmu yang saya punya, mensyukuri nikmat yang saya bisa datang ke tempat ke Indonesia yang saya rindukan ini. Tidurnya di mana? Ya di tikar itu. Jadi meskipun nyewa mahal-mahal nggak ditiduri, tidurnya di tikar itu. Adik-adik di pondok tidur di tikar juga kan ya? Mirip nggak dengan Sayyid Muhammad? Kalau kalian disewakan hotel sama Gus Maat, mau tidur di tikar apa di kasurnya? Pilih kasur yang empuk apa yang keras? Gitu mau jadi seperti Sayyid Muhammad. Jauh. Jauh. Tapi itulah sebagai terakat keilmuannya. Beliau seolah-olah saja, kalau pertama datang beliau seolah-olah enggak sahubud dunya. Jangan orang di ilmu tapi pemintan minta nyewa ke hotel paling larang. Ternyata sampainya di kamar enggak tidur di kasurnya. Dan ternyata sikap seperti ini, kebiasaan seperti ini nurun kepada santrinya. Suatu ketika saya juga punya guru namanya Kiai Toifur Mawardi dari Magelang. Beliau santrinya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau ini santri yang khidmahnya luar biasa kepada Sayyid Alwi Al-Maliki di Mekah. Suatu ketika Sayyid Alwi Al-Maliki itu di pesantrennya kekurangan air untuk santri-santrinya yang mondok di sana. Kemudian beliau berinisiatif gali sumur, bikin sumur untuk kebutuhan santri. Nah, Sayyid Alwi Al-Maliki ini orangnya kasyaf minal aulia, tahu siapa santrinya semanti, siapa santrinya manti, sesemak dek Gusti Allah. Akhirnya makonan santri datang ke Kiai Toifur. Wahai Toifur, tolong tanyakan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saya harusnya menggali sumur ini. Kiai Toifur nyanggup, baik Sidi. Akhirnya beliau melakukan ritualnya, terakatnya itu sudah. Kiai Toifur ini istimewanya begitu. Beliau santri yang selalu erabuin Rasulullah SAW dalam tidurnya. Masya Allah. Ketika Sayyid Muhammad mau gali sumur, masih minta tolong ke santrinya yang namanya Kiai Toifur. Tolong tanyakan ke Rasulullah di mana saya harus gali sumur. Akhirnya betul, Kiai Toifur ini dalam mimpinya Rasulullah hadir. Kalau dalam ceritanya Kiai Toifur itu bukan dalam tidur, bahkan antara tidur dan tidak tidur. Istilahnya ya qadhah gitu ya. Datanglah pesan dari Rasulullah di sini, di satu tempat ini. Akhirnya kita informator ke Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Di sini wahai Sidi, digali, keluar ongku, keluar benar itu airnya, dan sampai sekarang dinamai Bi'ru Toifur. Dinisbatkan kepada yang mimpi Rasulullah yang menunjukkan di mana sumur itu berada. Nah,
apa yang istimewanya kiai ini? Saya kan suka ya, berguru dengan orang-orang yang istimewa begitu. Harapannya apa? Biar nyesep barokahnya, bisa nyesep ke diri saya. Bagaimanapun saya ini orang yang kosong, yang butuh keberkahan dari berbagai ulama juga. Jadi saya selalu ingin tahu apa sih istimewanya Kiai Thaifur ini sampai seistimewa itu. Hampir tiap malam rabuin Rasulullah dalam tidurnya. Akhirnya saya dengan suami saya tuh sowan. Berapa itu? Dengan anak saya 2. Anak saya yang pertama dengan anak yang bayi waktu itu. Ke Magelang, setir sendiri tuh tengah malam. Sampai subuh itu lemah Kiai Thaifur nyabis. Disambut, dari mana? Dari Jember. Oh iya. Terus suami saya bilang, Kiai kalau ke Jember monggo diaturi ke rumah saya mampir, saya minta barokahnya. Tiba-tiba Kiai bilang begini, iya saya mau ke Jember, saya mau nginep di rumahnya antum. Bahagianya saya. Rezeki raja ini, datengin orang istimewa. Akhirnya bermalamlah di rumah. Ketika mau bermalam di rumah itu 2 hari sebelumnya saya tanya ke santri-santrinya yang biasa dirawahi beliau. Kira-kira Kiai Thaifur ini kalau bermalam butuhnya apa? Saya niatnya berkhidmat kepada beliau. Kesukaan apa? Kesukaan makanannya apa? Seperti apa saya harus melayani beliau? Terus ada kiai yang bilang, Bu Nyai kalau jenengan ngaturi Kiai Thaifur, tolong sediakan 2 kamar. Kamar satunya untuk Kiai, kamar satunya buat Bu Nyai. Oh iya siap. Terus di dalam kamar tidak boleh ada kasur. Loh, gimana orang seperti beliau kok nggak boleh tidur di kasur? Dia sepuh sudah, beliau sudah sepuh, putih semua sudah rambutnya itu. Ya nggak sopan itu. Ya monggo kalau sampean mau tetap ngasih kasur, tapi insya Allah nggak akan ditempati. Ya saya merasa tidak nyaman, tetap saja saya kasih kasur di kamar itu. Meskipun di bawah juga saya sediakan lemek gitu ya, alas gitu. Nah malam-malam waktu beliau datang, sholat ke kamar, wudhu, sholat, kemudian berkenan untuk ngaji kitab. Santri-santri ngaji kitab, saya masih ingat waktu itu Mukhtarul Hadis. Ngaji, setelah ngaji beliau masuk kamar lagi istirahat. Saya pikir beliau tidur di kasur, mau nginceng cangkolang, gak sopan. Akhirnya pagi-pagi ketika setelah sholat subuh beliau mau ngajar lagi kitab untuk santri-santri di rumah itu. Saya incing tuh kamarnya, kira-kira kasurnya ditempati apa enggak. Ternyata nggak ditempati, dan beliau sare di alas karpet biasa gitu. Saya ke Bu Nyai, ke kamarnya Bu Nyai. Bu Nyai bisa tidur apa enggak? Gimana tidurnya? Basa-basi gitu. Saya nggak bisa tidur, Mbak. Kenapa Bu Nyai? Saya nggak bisa tidur di kasur. Terus semalam tidur di mana? Ya tidur di bawah. Jadi Bu Nyai itu juga tidur di bawah. Padahal sudah saya sediakan spring bed itu. Ternyata dua-duanya sama-sama tidur di lantai. Saya jadi penasaran, apa sih alasan beliau itu tidur di lantai? Penasaran saya. Kemudian saya ketemu dengan orang-orang yang mau membuka rahasianya itu. Saya tanya, apa Mak Kiai Kak Dinto tak kesokan saren ning kasur. Kenapa Kiai ini kok nggak mau tidur di kasur? Jawabannya apa? Saya malu kepada Rasulullah. Dulu Rasulullah tidurnya tidak di kasur. Malu enggak kalian kalau tidur di kasur? Peduli amat ya, ya. Tak ngurus gitu ya. Itu satu. Kedua, ketika saya tidur di kasur, Rasulullah tidak hadir. Rasulullah tidak datang ke mimpi-mimpi saya. Begitu alasannya. Adik-adik ingin dirauhi Rasulullah apa betul? Jangan tidur di kasur ya. Seperti di pondok saja. Kalau pulang juga jangan tidur di kasur. Mudah-mudahan yang tidur di pondok tidurnya di lantai-lantai dirauhi Rasulullah SAW.
Tapi cek kun ngorong ngarep kada tengin. Tirakatnya juga harus mantap, tirakat yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar ilmunya di pondok juga manfaat barokah. Ini sudah agak panjang ya. Mau terus apa cukup saja? Adik-adik, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, sebentar saja ya saya lanjutkan. Pernah menyampaikan bil ilmi irtafa. Dengan ilmu kalian akan mulia. Wa bil khidmah intafa. Dengan berkhidmat kamu akan bermanfaat. Monggo pengurus silahkan berkhidmat dengan sebaik-baiknya. Siap? Siap? Siap jadi super tim apa Superman? Superman apa super tim? Superman apa super tim? Super tim. Super tim apa Superman? Super tim. Caca, super tim apa Superman? Wah, kon Superman. Ini alamat kalau sudah jadi Superman. Kasar nanti mainnya. Jadi pengurus yang super tim. Sambil diniati berkhidmat. Sambil berniati berkhidmat. Terakhir, cerita terakhir. Saya punya guru. Namanya Kiai Khalil As'ad Syamsul Arifin. Pondok pesantren Wali Songo Situbondo. Beliau dulu mondok di Mekah. Mondok kepada Syekh Ismail Utsman Az-Zain. Syekh Ismail Utsman Az-Zain ini dulu semasa dengan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau tinggal di Rusaifah, sama-sama tinggal di Rusaifah di Mekah Al-Mukarramah. Nah, Syekh Khalil ini dulu ketika mondok nggak ngaji. Kiai Khalil itu jarang ngaji, bahkan lebih banyak ngabdi. Beliau itu di pondok di Mekah itu hobinya bersih-bersih. Seperti kiai kita ini kan hub sekali. Bersih kenangan, bersih. Sapuan Kiai Khalil itu, rakora gitu. Mas Aki kanca seponduk. Sekarang pulang dari Mekah, Masya Allah pesantrennya luar biasa, makmurnya luar biasa, ribuan santrinya. Padahal lembek monduk, beliau sampai nangis-nangis. Derina tak bisa ngaji, merasa malu. Sampai diceritanya itu, engkau todus, saya malu bang sekali. Karena yang datang di pesantren itu sudah alim-alim, putranya kiai-kiai besar. Ngaji ke syekh itu sudah tak ngerata, bacanya sudah lancar sekali. Sedangkan saya kocak putranya Kiai Samsul, tapi tidak bisa ngaji. Nangis beliau. Akhirnya beliau atarakat itu, alatin ke guru. Melayani guru. Dengan melayani guru, ingat adik-adik, ada sir tersendiri. Ada sir tersendiri. Ada rahasia ilahi tersendiri yang Allah pancarkan kepada murid dari seorang guru. Jadi jangan remehkan orang-orang yang mengabdi itu. Jangan meremehkan dengan orang-orang si Alatin. Saya melihat saja sudah Pak Faisal, pembina santri dan Pak ketua yayasan beliau itu. Betapa beliau mengabdinya luar biasa ke Asyarifi. Saya tadi sempat berkaca-kaca ketika Pak Faisal menyampaikan dari mulai tidak ada apa-apa di sini sampai seperti ini. Masya Allah, beliau adalah pelaku sejarah. Maka ketika beliau seperti ini, jelas berkaca-kaca. Dan saya ikut bangga itu. Asyarif ini seusia dengan pesantren saya yang saya bina. Saya juga dari nol.
di Jember itu. Seusia 16 tahun, Petobeles Cileun. Dulu ya sama, kita tinggal di Jember itu ya di sawah-sawah, bebenuk humuk sawah-sawah. Sudah 16 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah ada MI, SMP, SMK dan D2 Akademi Komunitas Nurul Jadid. Cek tepuk tangan, ini ada apa? No? Bedanya kalau Asyarifi santrena banyak, di Nurul Jadid nggak sebanyak ini, tapi saya pingin seperti ini. Mudah-mudahan ketularan. Suatu ketika kiai itu datang ke rumah, saya minta doanya. Monggo Lek, karena saya bilang Lek ya, monggo Lek didoakan. Pesan beliau itu satu, istiqomah. Sederhana kalimat istiqomah ini, tapi berat. Apa? Berat. Kamu santri ini, santri Asyarifi, kalau bisa istiqomah seperti kiai, masya Allah, barokah. Mau saya ceritain? Cerita lagi ya, karena malam inilah. Pengantar tidur. Ceritanya itu dulu, dan kenapa Asyarifi, kenapa sampai seperti ini? Ya tidak lain tirakat, Mbak. Tirakat, Mas. Tirakatnya beliau. Apa tirakat yang paling nampak yang bisa kita tiru dari beliau itu? Yaitu tadi, istiqomah. Saya yakin kalau bukan karena orang istiqomah nggak mungkin seperti ini Asyarifi itu. Tidak mungkin. Daripada saya rintis 16 tahun, saya rintis 16 tahun gak seperti ini di rumah saya itu. Kalah terakat ya Faisal. Jangan berani-berani kepada orang yang kuat tirakatnya ini. Kiai kita itu Masya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan disehatkan, parengi ilmu umur yang barokah. Saya ingat betul, ini pernah saya ceritakan kepada beberapa teman-teman Asyarifi yang kemarin sempat ke Malaysia itu. Saya cerita dulu kiai kita itu masih mudanya samalah seperti Gus Maat, suka melalang buana itu. Tapi bedanya Gus Maat itu khusyuk di satu bidang tertentu yang sekarang ya anggaplah kekinian gitu ya. Tapi kalau kiai kita itu istiqomah dalam hal ngaji. Sejak awal beliau itu hobinya ngaji. Ngaji sampai dulu itu kalau sudah fokus ngaji, nggak kerasa berhari-hari nggak keluar kamar. Ngetik, lambat tak ada komputer, tak ada laptop, ngetik, tak sampai tengah malam. Apa bunyi apa? Kan rumahnya sebelahan dengan rumah saya. Bunyi apa ini? Cetat, malam, siang, malam, cetat. Terus saya tanya ke ibu saya, nganon apa? Ning delem. Tahu ngarang kitab paling. Makanya sekarang banyak kan karangan kitab kiai itu. Iya benda? Banyak karangan kitab kiai itu. Dan itu harus kita lestarikan, harus kita kaji. Karena itu lebat tirakat beliau. Harus bangga kalian, kiai kalian adalah penulis sejati. Penulis sejati. Penulis beliau itu, banyak karangannya. Tugasnya Gus Maat dan Ning Syarifah dan adik-adik yang lain ini untuk melestarikan karangan-karangan, seratan-seratan dari beliau. Mumpung ki beda. Ayo dibuat buku dan dijadikan kurikulum pesantrennya. Masya Allah itu luar biasa beliau. Dulu saya punya adik Birnyi. Apa Birnyi itu? Cengeng, nangisan. Kalau nangis
keras, ranying sampai suka mengganggu konsentrasinya kiai itu kalau lagi mutolaah. Terus karena terlalu mengganggu, saya masih ingat itu. Paman itu buka jendela, apa boy enger kolop mare. Sero kolop java saya. Karena mengganggu konsentrasi beliau lagi ngarang kitab, lagi nyerat kitabnya. Epakon kolop. Suatu ketika saya lewat depan kamarnya. Dari takut itu kanin sama beliau itu, takut mengganggu beliau mengarang kitab. Saya jalan di depan kamar itu jinjit, laonan. Kalau ada suara krek, sabar ya, gitu. Karena langsung kalau bahasa sekarang tuh terdistrak gitu ya, keganggu pikirannya itu. Sabar ya, takut saya lari gitu. Tapi memang seperti itu beliau. Disiplinnya luar biasa, semuanya itu teratur. Orang-orang seperti ini istimewa, adik-adik ya, istimewa. Ambu cuma ngelama, cuma ngelama, petaat, peraja syukuran di guru seistiqomah, ya, peraja syukur, yang banyak bersyukur, rajin-rajinlah berkhidmat. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, mudah-mudahan semuanya ulia barokanah dari beliau. Amin Allahumma amin. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa diserap dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau, mendapatkan keberkahan dari beliau, bisa mengemban amanah dengan baik, sampai kemudian kita terjun di masyarakat, ilmu-ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya terima kasih kepada Gus Ma'at sudah diberi kesempatan menyampaikan banyak ilmu-ilmu yang sedikit ini sebetulnya. Kemudian sebelum saya turun, saya juga mohon maaf dan terima kasih kepada caca-caca yang selama ini banyak membantu anak saya. Dia sudah ada di Pondok Sidogiri melanjutkan ilmunya. Mohon didoakan juga mudah-mudahan aulia barokanah asyarifi. Amin Allahumma amin. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.